Oke, ketemu lagi dengan, Sehat Jiwa, channel Sehat Jiwa bersama si Komar ya. Kali ini topiknya agak serem ya, bunuh diri. Di US aja setiap tahun sekitar 50.000 orang berhasil bunuh diri dan 1,5 juta orang mencoba untuk bunuh diri. Itu yang tercatat, yang dilaporkan, yang berhasil dipanggil polisi misalnya ya. Jadi legal kalau tercatat secara formal. Tapi kalau yang nggak tercatat, itu pasti jauh lebih banyak lagi. Dan, jenis-jenis bunuh diri kan banyak macam-macamnya. Kalau di sini nih, kalau lu minum-minum, alkohol ya sampai batas-batas yang, apa namanya, udah melebihi batas normal gitu ya, terus lu mati, itu tuh dianggap bunuh diri. Lu tuh tahu lu nggak boleh sampai minum sampai segitu banyak, tapi lu minum juga, itu tuh lu mau bunuh diri. Terus lu tahu lu minum-minum nggak boleh sama obat-obatan misalnya, lu udah tahu itu salah, lu bakal bisa mati punya, lu lakukan juga. Nah, itu tuh udah termasuk bunuh diri di sini sebetulnya. Jadi bunuh diri itu memang ada yang direncanakan gitu ya, dan, ada juga yang, eee, tidak direncanakan tapi kita sadar. Almarhum nyokap gue sendiri bunuh diri ya, waktu itu gue masih umur 9, dia minumin semua obat-obatan dia, dan gue nggak bisa salahin dia sama sekali. Waktu itu, pengobatan di Indonesia cuman kita dikasih obat tenang melulu, obat tidur melulu. Begitu sendiriannya dia, nggak ada yang ngerti sama sekali, gua aja yang udah begini pinter, udah sarjana aja masih tetap mau bunuh diri. Emang ujung-ujungnya depresi yang paling berbahaya ya ini dia ya, bunuh diri ya. Kalau lu ada orang di sisi lu yang udah punya rencana mau bunuh diri gitu ya, bilang-bilang dia mau bunuh diri gitu ya, lu pelan-pelan, diam-diam secara licik lu tanyain, "Plan lu kalau bunuh diri gimana caranya?" Kalau mereka sampai bisa jelasin gitu ya, secara detail gitu ya, kalau mula-mula mereka pasti bilang, "Masa sih lu mau denger caranya gimana? Masa sih?" Sampai sampai di sini pun dokter pun kalau nanya kita aja kita sampai menyanggah ya, "Masa dokter lu mau dengerin caranya gimana?" Iya, eee, terus dokternya terus dengan tenang, dengan suara tenang gitu ya, "Iya, coba cerita, lu plan-nya gimana, caranya gimana, rencana lu gimana, bunuh dirinya caranya gimana?" Terus kita si penderita itu cerita gitu ya, "Oh gua bunuhnya gini, gua mau gantung diri," gitu ya, atau, "Gua mau ngapain," gitu ya, "Gua mau bawa mobil gua kemana tuh, ngapain." Kalau sampai dia cerita, itu berarti dia serius coy. Itu berarti sudah saatnya dia harus dibawa, ke rumah sakit, makan obat, dan itu andanya dia serius. Dan sedihnya lagi di Indonesia, pengetahuan tentang penyakit jiwa itu sangat minim, sangat menyedihkan, ya. Jadi biasanya kalau gua cerita sama teman-teman bahwa gua ada bawaan bunuh diri, mereka bilang, "Aduh lu mah itu mah setan, aduh itu mah lu mah jangan dipikirin, aduh," pokoknya semua yang mestinya jangan-jangan itu mereka malah keluarkan. Jangankan teman ya, saudara gua sendiri aja nih, gua cerita nih, gua sampai ada pikiran-pikiran punya bunuh diri gitu ya. Dia tuh cuman diem waktu itu mungkin gue pikir apa karena dia butuh waktu untuk research, dia nggak tahu caranya mesti gimana, tapi sampai sekarang kira-kira udah 10 tahun kemudian ya, kayaknya, tetep aja kayaknya nggak ada perubahan dari diri dia, seakan-akan bahwa ini nih kemauan gue untuk bunuh diri gitu kan ya. Bukan coy, ini bukan kemauan kita untuk bunuh diri sama sekali. Ini bawaan hormon. Seperti kalau misalnya lu diabetes, lu punya insulin kejepit, kadang-kadang nyembur, kadang-kadang kurang. Lu jadi kayak orang gila, kesakitan, semua gula lu naik turun seperti itu ya kan. Nah sama juga kanker juga ya ada menjepit membunuh hormon-hormon tertentu, sel-sel tertentu yang bikin kita jadi kayak orang gila, kesakitan dan sebagainya, teriak-teriak. Sama juga orang depresi juga sama, hormon endorfin yang nggak nyala, nggak nyemprot sama sekali, serotonin yang nggak nyemprot. Ya sama juga dia teriak-teriak sampai ya itu dia ada pikiran untuk mengakhirkan hidup dalam hal-hal yang kecil aja. Sepele aja udah bikin dia mau bunuh diri. Coba kalau pada saat itu gua bilang ke adik gua atau ke enci gua ya, gua diabetes, mereka pasti udah kalang kabut nyariin obat, nyariin dokter ya, waktu bilang gua ada kanker apa gitu, mereka pasti udah sibuk research-research kiri kanan, nyari tahu gitu kan ya. Tapi depresi itu sangat minim pengetahuannya di Indonesia penyakit jiwa itu ya. Jadi sampai sekarang pun mereka tidak punya waktu untuk barangkali berpikir untuk research Google atau bertanya kiri kanan.
malah semua yang no gitu ya, semua yang tidak boleh dilakukan mereka lakukan ya. Gua kalau lihat gua makan obat dimarahin gitu ya, lihat gua berdoa pakai audio diketawain gitu ya. Padahal sebetulnya itu karena anxiety gua sampai nggak sanggup berdoa kalau anxiety gua lagi tinggi. Jadi makanya gua pakai bantuan audio. Nah, segitu dulu bincang-bincang kita mengenai bunuh diri begini ya. Kalau misalnya dibutuhkan nanti akan gue bikin lagi video berikutnya yang masih ada perbincangan yang sama. So far, terima kasih udah mendengarkan ya. Selamat pagi. Bye-bye.